Jadi waktu saya jumpa Pak Habibie, Iya. saya tanya Pak Habibie, ya toh, Pak Habibie apa tahu rencana pergantian saya? Tahu apa ini keputusan Bapak? Benar keputusan saya? Saya tanya, kenapa saya harus diganti? Oh ini, beliau jawab waktu itu, ini permintaan mertua Anda, permintaan Pak Harto. Anda shock. Saya shock. Waktu itu Anda shock. Saya shock. Ya. Apa yang ada di hati dan isi pikiran Anda waktu itu ketika mendengar bahwa ternyata yang minta adalah mertua Anda sendiri? Anda shock ya, kaget karena yang ternyata yang meminta untuk Anda dicopot sebagai Pangkostrat ternyata adalah mertua sendiri, dalam hal ini Pak Harto. Bagaimana situasinya pada saat Ya, itu? mungkin tadi ya, kalau kita lihat kondisi itu kan saya shock ya, saya kecewa. Kalau sekarang setelah sekian tahun kan saya Tenang. lebih menerima dan sebagainya. Dan dalam kondisi sekarang itu kan waktu itu kan pengakuannya Pak Habibie kepada saya. Iya. Nah kebetulan waktu tahun 2004, waktu awal 2004 saya mau maju konvensi Golkar, saya sowan ke Pak Habibie di Jerman, ya, di Kakerbeek, di Iya. satu jam di luar Hamburg. Kita bicara dan di situ beliau ceritanya lain, bukan yang minta saya diberhentikan itu adalah sebuah negara superpower. Oh, jadi di sini inkonsistensi dari Pak Habibie. Jadi waktu itu disebutkan bahwa yang meminta adalah Pak Harto. Ya. Tapi kalau dalam buku Pak Mitro kan Pak Harto meminta kepada Pak Wiranto, bukan kepada Pak Habibie dalam cerita itu. Kira-kira bagaimana yang Anda tangkap? Persisnya saya kok mungkin Bung Andi bacanya ya persis waktu timingnya mungkin ya di buku itu. Iya. Jadi yang jelas. Tapi yang menyampaikan Pak Iya, Habibie ya. iya. Jadi dalam hal itu waktu pertemuan tanggal hari Jumat 22 Mei itu, Iya. beliau bicaranya seperti itu. Bahwa Pak Ya, Harto Pak yang Harto minta yang ya. minta. Tapi waktu di Hamburg beliau mengatakan Negara superpower Negara yang superpower minta. minta, Begitu. Tanpa menyebutkan negara superpower itu siapa. tidak. Dalam buku Pak Sumitro itu juga disebutkan bahwa Pak Harto punya prasangka buruk terhadap Anda dan Pak Habibie karena dua-dua dianggap berkolusi untuk mendongkel Pak Harto, ibaratnya putra mahkota, karena Anda diibaratkan putra mahkota waktu itu yang dalam cerita-cerita kerajaan akan mendongkel sang raja. Kira-kira begitu, apa betul sebenarnya kesimpulan semacam itu? Saya sendiri kan tidak bisa menduga apa di pikirannya tokoh-tokoh tua itu ya. Jadi saya waktu itu bekerja, mengabdi, berbuat yang terbaik untuk negara gitu, dan didorong oleh rasa itu tadi, rasa patriotisme. Jadi saya tidak begitu tahu ya kalau ada dugaan kolusi. Saya tidak merasa berkolusi. Yang memilih Pak Habibie kan Pak Harto sendiri sebagai wakil presiden. Ya. Beliau yang besarkan 25 tahun. Jadi Pak Habibie adalah orangnya Pak Harto. Itu pengertian saya. Jadi kalau saya baik sama Pak Habibie kan tentunya saya tidak baik sama Pak Harto. Ini dua orang yang saya hormati. Ya. Di dalam buku itu juga disebutkan bahwa ada kemungkinan Pak Harto marah pada Anda gara-gara Anda terlalu dekat atau bergaul atau berhubungan dengan tokoh-tokoh reformasi yang notabene adalah mereka yang ingin mendongkel Pak Harto. Bagaimana Anda menempatkan diri dalam konteks cerita ini? Saya waktu itu berusaha untuk menjalin dialog dengan semua unsur, ya. Dan saya berusaha untuk supaya kalaupun ada dorongan reformasi itu berjalan dengan konstitusional, dengan damai, ya, dan dengan sesedikit mungkin menimbulkan goncangan-goncangan kepada bangsa. Jadi itu motivasi saya, dan saya melihat bahwa diskursus ataupun dialog kan baik. Bisa ditangkap salah sama Pak Harto bahwa ini kok ada orang mau mendongkel saya, kok menantu saya malah berada di sana.
pikiran saya kan bagaimanapun Pak Harto sudah punya jasa yang besar kepada negara. 30 tahun. Apa ya? Saya menginginkan suatu soft landing untuk beliau sebetulnya. Ya, Anda sebagai intelektual kelihatannya tertib dalam hal ini ya. Dan satu pertanyaan penting adalah, menurut Anda, Pak Harto atau keluarga Cendana merasa dikhianati oleh Anda itu karena faktor kedekatan tadi dengan tokoh-tokoh reformasi, atau karena faktor ada prasangka buruk tadi bahwa Anda hendak mendongkel sang raja, bahwa Anda adalah seorang putra mahkota? Mana yang paling mendekati kebenaran? Apakah Pak Harto atau keluarga Cendana itu merasa mulai terganggu karena Anda lebih dekat, atau bukan lebih dekat, Anda membuka hubungan dengan tokoh-tokoh reformasi dan Anda sudah jelaskan mengapa tadi, atau karena itu tadi ada prasangka buruk bahwa Anda dan Pak Habibie sedang berkolusi untuk mendongkel Pak Harto? Kira seharusnya tidak dua-duanya ya. Kan saya juga sudah saya jelaskan, Pak Habibie ini dibesarkan oleh Pak Harto. 25 tahun menterinya Pak Harto. Jadi tidak ada alasan untuk curiga. Segala-galanya ya kan, kepercayaan Pak Harto sepenuhnya di bidang teknologi iptek kepada Pak Habibie. Bahkan Pak Harto memilih Pak Habibie sebagai wakil presiden, kan berarti orang yang dibesarkan. Sangat dipercaya. Pak Habibie sendiri mengatakan kan, Pak Harto gurunya beliau. Dulu kan Belanda mengejek kita. Apa, kamu orang bikin peniti saja tidak bisa, kok mau merdeka? Nah sekarang ini ada putra Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Wah, ini mengobarkan nasionalisme saya. Saya waktu pesawat CN235 terbang pertama kali, air mata saya keluar. Air mata saya keluar. Saya bangga sekali. Saya dulu diejek, ya. Saya dulu sekolah di sekolah Amerika, ya. Waktu tahun 64, ya itu masih ada diskriminasi. Saya dulu ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, Indonesia di mana itu? Rakyat kamu masih tinggal di pohon. That's what they said. Your people are still living on trees. Anda tersinggung. Ngomong itu. Ya, jadi itu. Nah, ini sekarang kita bisa bikin pesawat terbang. Kita negara terhormat. Kita sejajar dengan negara-negara maju, ya.